Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita jumpa lagi dalam video kali ini, yaitu tentang pembahasan soal tingkat tinggi ya, atau disebut dengan HOTS ya, dimana soal tersebut ada di buku ini ya. Ini setiap latihan-latihan soal di buku ini ada diselipkan beberapa soal yang mungkin bisa bermanfaat untuk para pendengar atau para pelajar yang mau tes di perguruan tinggi. Oke, kita lanjutkan, yaitu bab 3 ya di dalam buku ini, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Tapi saya membahas persamaan linear ya, persamaan linear dua variabel ya, tapi soalnya tingkat tinggi. Oke ya, baik, kita mencolokkan soalnya seperti ini. Sebuah perahu yang bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus sungai, dapat menempuh jarak 51 km dalam 3 jam. Berapa kecepatan perahu dan kecepatan aliran air sungai? Nah, jadi soal ini termasuk soal tingkat tinggi ya, karena bentuk dan motifnya soal ini diselesaikan dengan persamaan ya. Baik, kita langsung ke lembar kerja. Baik ya, kita siapkan pennya dulu. Oke ya, baik, kita lakukan analisis ya. Jadi ini ada perahu ya, dan arus di sini ya, arus. Berarti kan ada 2. Makanya ini dibentuk persamaan ya. Nah, sekarang di sini ada pernyataan kalimat kecepatan, berarti V ya. Nah, itu V apa? V perahu ya. Itu analisisnya seperti itu. V perahu. Perahu. Oke. Nah, ini kita misalkan X. Jadi kuncinya kalau ada soal tingkat tinggi itu harus pemisalan. Kemudian V yang kedua arusnya ya, V arus, V arus. Nah, V arus itu adalah Y. Kemudian untuk perahu itu dalam waktu 2 jam ya. Nah, maka ini menggunakan konsep sesuai dengan ilmu fisika bahwa kecepatan itu sama dengan perbandingan jarak S dibagi waktu. Nah, nanti ketemu di sini ya. Baik, kita tulis ya persamaannya. Persamaan 1 berarti kan ini kan X ditambah ya searah itu berarti plus ya. Kemudian berlawanan ini berarti min gitu ya. Berarti X ditambah Y sama dengan yang perahu kan berarti 46 ya, 46 S nya ini S dibagi T ya, berarti 2. Ini berarti hasilnya 23. Oke, kemudian persamaan yang kedua. Nah, sekarang ini arusnya, sekarang arah arusnya kan ini berlawanan nih. Jika perahu tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus ya, berarti kan X perahu berlawanan arus negatif Y, berlawanan negatif ya. Berarti berapa jam ini? 3 jam, berapa? 51. Nah, bagi 3 hasilnya 17. Nah, dari 1 dan 2 ini kita selesaikan ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 23. X dikurangi Y sama dengan 17. Kita lihat ini variabelnya kan satu semua, sudah sama, langsung ya. Mau menghilangkan X boleh. Kalau menghilangkan X ya berarti ditambah ya. Kalau menghilangkan X dikurangi ya, kalau menghilangkan Y ditambah. Berarti mau saya tambah barang ya. Berarti di sini kan X nya 2X. Nah, Y nya kan hilang sudah, sama dengan berarti berapa? 40. Maka X nya adalah 40 bagi 2, berarti
berapa? 20 X ya, berarti kan ketemu saya nih kecepatan perahunya di sini kan. Ya sekarang Y nya berapa? Masukkan ya cara substitusi. Jadi X sama dengan 20, masukkan, maka dimasukkan ke persamaan pertama bisa dibentuk ini kan, sama dengan 23. Boleh juga ke persamaan kedua akan sama nanti kan. X nya diganti 20 ya, ditambah Y sama dengan 23, maka Y nya sama dengan, turunkan 23 ini pindah ruas kanan ya, dikurangi plus jadi min menjadi plus ya, berarti berapa? Y nya 3. Sudah ketemu, berarti kecepatan perahu berarti 20 ya kilometer. Kemudian kecepatan arusnya berapa? 3 jam. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lanjut ya soal berikutnya. Ya ini ya nomor 6 ya, ini ada di buku ini, nanti bisa dilihat di soal nomor 6 ya. Jadi uji kompetensi 3.2 ya. Temukan bilangan-bilangan positif yang memenuhi persamaan. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9, dan X ya ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 44 ya. Langsung ke lembar kerjanya ya, kerjaannya. Oke ya. Nah, kita tulis dulu persamaannya ya. Ya. Jadi kita jawab JWB-nya. Ya, kita tulis dulu persamaannya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Sama 1 lah nggak apa ya. Kemudian X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 44. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang bagaimana langkah kerjanya? Ini yang kita suruh menemukan bilangan-bilangan positif. Nah, harus dimisalkan ya, harus dimisalkan. Jadi pemisalan ya, jadi pemisalan atau misal ya, bilangan positif. Nah, kita ambil yang bilangan terkecil dari bilangan asli aja ya. Jadi mulai angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nanti kita buktikan setelah ini. Ya. Sebelum ke memasukkan Z itu ya. Jadi ini ada macam persyaratan ya kalau ada soal seperti ini. Jadi konsep ya, konsep perhatikan ya. Jadi yang pertama, untuk persamaan pertama ini kan ada X, Y, Z, itu harus lebih kecil dari 9, maka kita tulis X lebih kecil 9 ya kan, bilangan kecil kan. Nah 1, 2, 3 itu. Kemudian Y nya juga lebih kecil 9, Z nya juga sama lebih kecil 9. Kemudian yang taruh sini ya. Oke, sekarang konsep yang kedua, sebagai dasar nanti untuk membuktikan bilangan positif itu ya. Kita ambil yang persamaan yang kedua ya, ambil persamaan, langkahnya seperti ini. Persamaan kedua ya, ambil persamaan kedua, ambil, kita tulis ya, persamaan kedua. Ini kan persamaan keduanya kan ini, X ditambah 5Y ditambah 10Z ya sama dengan 44. Nah, ambillah yang persamaan angka terakhir. Nah ya, 10Z langkahnya ya. Ini harus lebih kecil dari ini, berarti kan ini X, Z nya lebih kecil semuanya ya. Sekarang yang supaya 44 kan kita ambil yang paling tinggi kan 10Z ya. 10Z ya itu lebih kecil, harus lebih dari 44, itu maksudnya ya. Ini konsep ada dua. Kemudian yang ketiga baru untuk pembuktian. Ketiga adalah pembuktian. Pembuktian artinya
mana yang memenuhi, maksudnya pembuktian. Oke, pembuktian secara konsepnya ya. Jadi pembuktiannya yang angka dari ini tadi ya, kita tulis lagi ya, angka ya bilangan positif tadi ya, sudah kita tulis apa, pemisalan tadi kan. Nah, oke ya, jadi kita tulis kembali gak apa-apa, 1 2 3 dan seterusnya ya. Nah sekarang ini kita buktikan angka 1 ya, angka 1 ini kita buktikan di sini ya. Kalau 1 kita masukkan ke 10 kali 1 ya, itu kan betul nih, lebih dari 4 apa, 44. Nah berarti ini nanti memenuhi ya, betul ya, betul. Kemudian angka 2 kita masukkan ke 10 kali 2 ya, itu kan 20, berarti kan betul ini 44, itu kecil 44. Kemudian angka 3, apakah nanti maksudnya ini ada angka lain, kita buktikan ya. Ini berarti 10 kali 3, nah, berarti kan 30, berarti ini betul ya, masuk yang angka 3. Sekarang kita tambah angka 4 sekarang, angka 4. Angka 4 adalah 10 kali 4 ya. Nah ini berarti 40, berarti betul lagi ini ya. Nah, masih bisa ini nanti. Sekarang kita ambil angka 5. Angka 5 apa betul atau salah di sini? Berarti kan 10 kali 5 ya. Nah, ternyata tidak lebih kecil ya, atau ini berarti salah. Nah, ya berarti ini salah. Nah, berarti 5 ini tidak termasuk. Nah berarti batas bilangan yang kita buktikan nanti yang termasuk bilang positif ya 1 2 3 4. Sebenarnya secara nalar juga sudah bisa terjawab ini ya, yang jumlahnya 9 kan bisa langsung saja kalau secara cepatnya ya, tapi posisi X nya berapa kita belum tahu. Tapi kalau umpama seandainya membuktikan, oh berarti angka kalau 1 2 3 salah, 2 3 4, oh berarti 2 3 4 kita jumlahkan berapa, 9 ya. Tapi kan nanti posisinya kan harus pas, X nya berapa, Y nya berapa, Z nya berapa, ini ya. Nah baik, kita teruskan dulu ya. Sekarang kita buktikan lagi ya, sudah ketemu 1 2 3 4 ya, kita tulis ulang lagi di next berikutnya ini ya. Oke ya, jadi 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 kita tulis lagi. Oke ya, jadi tadi yang memenuhi ya, jadi yang memenuhi ya, jadi pemisalan tadi 1 2 3 4 ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, ini nanti sebagai Z nya ya, ambil Z ya, 2 angka ya, ambil 2 angka terbesar, 2 angka terbesar ya. Berarti berapa? 3 dan 4 ya. Nah, sekarang kita ambil yang terbesar dulu ya, dari besar dulu. Kalau Z nya itu sama dengan 4 ya, kita buktikan ini apakah nanti memenuhi atau enggak. Dimasukkan kemana? Jadi ini dimasukkan ya, atau substitusi ke persamaan berapa? 2 ya. Baik, kita ganti supaya lebih jelas ya. Oke, persamaan 2 nya berapa tadi ya, ingat ya, persamaan 2 nya sama dengan X ditambah 5Y ya, gitu, ditambah 10Z sama dengan 44. Nah, 2 pilihan kita masukkan Z4 ya, Z4 dulu ya, Z4 tinggi baru nanti yang kedua itu kan. Nah, taruh sini lah. Nah, kita tulis X ditambah 5Y ya
Berarti di sini kan ditambah 10 kali 4 ya, Z-nya 4 tadi sama dengan 44 ya. Sudah kita masukkan, kita teruskan. X ditambah 5Y ya, ditambah berapa? 40 sama dengan 44 ya. Ini kita pindah ke ruas kanan. X ditambah 5Y, maaf ini 5 ya, oke. Berarti sama dengan 44 dikurangi 40 ya. Kemudiannya pakai persamaan ya. Nah, sehingga nanti di sini X ditambah 5Y itu sama dengan 4. Ini persamaannya ya, saya kasih tanda persamaan yang kedua tadi kan. Oke, jadi ini jadinya. Nah sekarang setelah ini ya dirubah, karena nanti dimasukkan, ini harus dirubah, harus dirubah. Kita ambil yang tunggal saja, X-nya aja, ini kan 5. Nah ini kita yang paling mudah, kita ambil yang angka tunggal, dirubah dalam apa? Dalam X ya, dalam X. Maka ya X sama dengan begitu kan, 4 turun, nah 5 plus jadi min 5Y ini ya. Jadi dalam mengambil merubahnya dilihati variabelnya, angkanya, ambillah angka yang paling kecil supaya tidak menyulitkan kita dalam memasukkan ya. Oke, saya kotak ini maksudnya apa? Ini nanti disubstitusikan lagi ya, dimasukkan. Tadi yang berubah kan persamaan 2 ya, berarti ke persamaan 1. Berapa persamaan satunya? Saya tulis di sini ya. Ini ya. Persamaan satunya kan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Oke ya. Masukkan ke sini. Maka nanti X-nya diganti ini. Nah, saya kasih tanda begini ya. Oke. Sehingga menjadi 4 dikurangi 5Y ya, ditambah Y ditambah, nah di sini Z-nya diganti angka 3 ini tadi kan, misalnya 2 angka tadi. Nah ya, berapa? 3 sama dengan 9. Oke ya, Z-nya diganti 3 karena kita ambil yang 2 angka terbesar tadi kan. Nah ini berarti kan Y dengan Z udah, berarti negatif 4Y ya. Ini 4 tambah 3 7 ya, sama dengan 9 ya. Negatif 4Y sama dengan 9 dikurangi 7 ya, kurangi itu 7. Nah kita ke atas ini ya, oke kan. Ini berarti 2 ya, berarti negatif 4Y sama dengan 2. Maka nilai Y nya adalah negatif 2 dibagi 4 ya. Jadi berapa? Negatif setengah. Nah sekarang setengah ini masuk bilangan pecahan, padahal yang kita harapkan atau yang misalkan tadi kan bilangan bulat, berarti tidak memenuhi ya, tidak memenuhi syarat ini ya, tidak memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi tidak usah dicari X-nya, udah sini sudah selesai. Berarti 4-nya ini tidak memenuhi, Z4 ya, tidak memenuhi untuk, nah supaya jelas ya, untuk Z sama dengan 4 ya. Nah jadi nggak usah teruskan lah yang X-nya, karena hasilnya setengah, negatif setengah. Oke ya. Sekarang berikutnya, setelah kita ambil angka 4, ambil angka 3, Z-nya sama dengan 3. Sekarang langkahnya sama ya, jadi hafalkan ini, langkahnya sama. Oke, Z sama dengan 3 ya, dimasukkan kemana ya, langkahnya sama, ke persamaan 2 tadi ini ya. Jadi ini kita masukkan ke
X ditambah 5Y ya, ditambah 10 kali 3 ya, sama dengan 44. Oke ya, dan ini kan kita teruskan. Berarti X ditambah 5Y ditambah 30 sama dengan 44 ya. Nah, sehingga X ditambah 5Y sama dengan 44 dikurangi 30, maka X ditambah 5Y sama dengan 14. Ini persamaan ya, saya tandai ya. Nah, untuk Z sama dengan 3. Kalau Z sama dengan 4 tadi kan persamaannya ini, X ditambah 5Y sama dengan 4. Ini sama, dirubah dalam bentuk X ya. Ini tadi ya, dicatat ya, harus dirubah dalam X. Kenapa harus X? Sebenarnya Y juga sama, tapi nanti menyulitkan kita ambil yang tunggal ya, X tunggal 1X. Nah, maka langsung di sini kita rubah, X sama dengan 14 dikurangi berapa? 5Y ya. Ini saya kotak. Oke, seperti ini ya. Nah, bentar ya. Oke, ini kan. Kalau tadi kan ini X sama dengan 4 kurang 5Y untuk Z 4. X sama dengan 14 dikurang 5Y untuk Z sama dengan 3. Oke ya. Yang ini kita lanjut ke untuk kerja berikutnya ya. Kita tulis lagi nanti X sama dengan 14 dikurangi 5Y ya. X sama dengan ya, kita terus lagi, bentar dulu ya, sini ya biar agak cukup. X sama dengan berapa? 4 ya, 14 tadi ya, 14 dikurangi 5Y yang tadi kan, yang hasil terakhir tadi ya, saya ke kotak. Oke, nah ini tetap dimasukkan persamaan 1 ya, ke persamaan 1 ya, tulis sini ya, atau sinilah sama satunya tadi kan bawahnya ya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9 gitu kan. Nah, Z nya nanti diganti 3 dengan kali 2, nanti kacau ya, tetap 3 sama, karena kita ambil angka tertinggi tadi kan. X ditambah Y ditambah maaf ya, ini harus kita rubah, salah kita hapus dulu ya, maaf dulu ya, kita hapus dulu. Nah, ini langsung kita substitusikan ini maksudnya, bentar ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita ambil pennya. Nah, X nya ke sini kan diganti. Nah ya, berarti 14 dikurangi 5Y ya, ditambah Y, turunkan kan, tambah Y, ini tetap 3. Jadi jangan ambil yang paling rendah ya, jadi 9. Nah, ini kan tetap negatif 4Y, nah dikurangi kan 5 plus 1 ya. Nah, ini 14 ditambah 3 berarti plus 17 dengan 9. Ini kita pindah sana, negatif 4Y sama dengan 9 dikurangi 17. Oke kan, agak kesinilah supaya nanti kita cukup ya. Oke, berarti kan negatif 4Y sama dengan berarti negatif 8. Oke kan, maka Y nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4, hasilnya 2. Nah, ini berarti memenuhi. Nah, sementara Y nya 2 ya. Sekarang X nya berapa? Sudah ketemu ini ya, masukkan ke sini. Ini saya kasih tanda begini. Nah, nanti akan
bukan saya tulis ini ya, X sama dengan ya 14 dikurangi 5 kali 2 ya, berarti 14 dikurangi 10 berarti berapa? Hasilnya 4. Nah berarti sudah ketemu, sudah berarti posisi X nya nilainya 4 ya, Y nya 2, Z nya berapa? Nah 3 tadi yang pemisalan tadi kan, Z sama dengan 3, itu maksudnya ya. Jadi kesimpulannya KSB nya ya sudah ketemu ya, X sama dengan 4, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Ini caranya ya. Jadi ini soal tingkat tinggi memang ya. Oke, kita teruskan. Jadi ini supaya lebih mengenal bentuk soal yang lain ya. Ya seperti ini ya. Diberikan dua persamaan sebagai berikut: 7A dikurangi 6A dikurangi 2C sama dengan 9. Yang kedua 6A ditambah 7B dikurangi 9C sama dengan negatif 2. Temukan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ditambahin ya, maaf ini tambahin, ditambah C kuadrat. Nah ini soal ini kalau nggak terbiasa melakukan latihan ya memang sulit ya. Ini soal tingkat tinggi, jadi pemikiran yang lebih tinggi ya. Baik, kita ke lembar kerjanya ya, ini ya. Nah kita tulis dulu ya persamaan satunya. Jadi persamaan kita jawab dulu, bentar dulu. Nah, di sini oke. Nah, jadi jawab ya, persamaan satu kita tulis 7A ya dikurangi 6C dikurangi 2C sama dengan 9 ya. Kemudian 6A ditambah 7B dikurangi 9C sama dengan negatif 2. Nah ini kenapa disebut soal tingkat tinggi? Ini variabelnya ada 3, ABC ya, ini maaf ini B ini, atau X, Y, Z ya. Nah cara cepatnya ya dimisalkan dulu ya, dimisalkan konstanta yang terakhir tadi. Kalau tadi Z berarti C ya, C 0 bisa enggak bisa, harus kita ambil bilangan terkecil dari asli, berarti 1 ya. Nah, sehingga nanti ini berubah persamaannya ya, ini persamaan 2 ya, maaf ya. Nah gitu kan. Nah ini kita ambil di sini bawahnya ya, langsung ya. Nah, 7A dikurangi 6B 2 kali 1 sama dengan 9 ya. Persamaan yang kedua juga begitu ya. Jadi 6A ditambah 7B, maaf ini dikurangi ya, dikurangi. Nah dikurangi 9 kali 1 ya sama dengan negatif 2. Ini akan kita rubah dulu persamaannya ya. 7A dikurangi 6B sama dengan langsung ya 9. Ini kan hasilnya kan 2 ini, 2 kali 1 negatif jadi plus ya, plus 2 ya. Nanti kita ke ataskan ya. Ini berarti 6A ditambah 7B ya, sama dengan negatif 2 ya. Ini kan 9 berarti plus 9 ya. Oke ya. Nah disinilah supaya langsung nanti dikerjakan di sini ya. Oke ya. Nah berarti kita rubah 6A, bentar ya. Jadi 6A dikurangi 6B sama dengan 11 ya. Maaf ya, ini 7A ya, 7A nih, 7A. Nah, sama 1 kan ini nih. Nah, kita hapus ya supaya
pemandangannya enak dipandang ya. Oke, kita hapus dulu. Nah begitu ya, kita dulu ambilkannya 7A ya, 7A. Oke, sekarang bawahnya 6A ditambah 7B sama dengan, berarti ini kan kalau kita tambahkan berapa? Tuh 7. Nah ini ya, sekarang kita lihat ini cara substitusi aja, jadi disamakan ya. Kita ambil, kita mau menghilangkan yang apa, B nya ya, atau kita hilangkan B nya. Kalau kita hilangkan B nya berarti ditambah ya, berarti langsung ini kita tambahkan ya, betul. Atau ini belum sama ya, maaf ya, ini belum sama, harus dikalikan dulu ya. Kita hapus dulu ini ya. Oke, kita dulu ya, kita ambil banyak dulu. Oke, ini kita kalikan ini ya, kita kalikan ya, karena kita mau menghilangkan B ya, yang ini 7 ini disilangkan di sini ya, berarti 7 kali. Nah ini yang 6 nya silangkan ke bawah ya, berarti 6 kali. Oke ya. Nah sekarang saya taruh di bawahnya ini ya, 7 kali 7 berarti kan 49 ya, beginilah. Nah 49A dikurangi 6 kali 7 42B sama dengan 11 kali 7 77, kemudian 6 kali 6 berarti 36A ya, ditambah 7 kali 6 berarti 42B sama dengan, berarti 6 kali 7 42. Sudah, ini sudah sama, berarti karena tandanya berbeda di jumlah. Ini hasilnya 85A sama dengan 119. A nya adalah 119 dibagi 85. Nah ini pakai desimal ini kan, ini kalau 185 sisa nanti 0,4 berarti 1,4 ya, bisa dibuktikan ya. Oke ya, ini sebenarnya bersama dengan kesamaan biasanya, di sini kan agak lebih menantang ya. Di sini ada 3 variabel di sini kan. Nah kemudian kita cari yang betanya sekarang ya, kita cari betanya, kita diingat-ingat ya, A adalah 1,4. kita ke berikutnya, lembar kerja berikutnya ya. A sama dengan ya. Nah ini kita tidak berlaku itu, kita dulu ya. Oke, nah ini tidak ada nih, kita coret dulu. Nah berarti A nya tadi sudah ketemu ya, 1,4 ya. Nah saya kayak kotak ya. Nah kemudian tadi persamaannya saya terus kembali ya. Jadi persamaan tadi kan, persamaan satu tadi kan asalnya 7A ya, dikurangi 6B sama dengan 11 ya, 11. Yang kedua 6A ditambah 7B sama dengan 7 ya. Maka A nya bisa dimasukkan ke persamaan pertama ini atau yang kedua, tapi harus dipilih. Kita punya strategi ya. Kalau saya memilih yang persamaan kedua, ini kan bilangannya kecil, yang sama dengan ya, gitu, supaya lebih cepat menghitungnya ya. Maka ini dimasukkan ya, maka maksudnya 6A ditambah 7B sama dengan 7. A nya diganti ya, ini A nya diganti, berarti 6 kali 1,4 ya, ditambah 7B sama dengan 7. Nah berarti 7B sama dengan ya,
berarti kan ini 7 dikurangi 6 kali 1,4 8,4. Nah ya, ini berapa nih? 7B sama dengan ya 8,4 dikurangi 7,0 ya, maksudnya sama itu. Berarti ini 14, berarti ini 4, ini 1 ya, dari 1,4. Maka B nya sama dengan 1,4 dibagi 7. Nah ini soal hotnya di sini. Jadi kalau nggak biasa membagi desimal ya akan kesulitan, makanya berlatih dan berlatih ya. Jadi 1,4 dibagi 7 ya, itu bentuk desimal ya. Nanti bisa dibuktikan pakai gini ya. Jadi ini kita kalikan 10 ya, berarti kan 140 dibagi 7 ya. Nah kalau ini kali 10 ya, berarti kan tambah 0. Nah ya, ini kan kali 10 tadi, tambah 0 ya, maka 0, berapa? 2 gitu ya. Berarti negatif, maaf ya, kita cek dulu. Ini kita cek dari sini 6A, oke. Negatif 7 sama 8 berarti besar 8,4 ya, berarti negatif sini ya, negatif sini. Nah negatif ya, berarti negatif 0,2. ini untuk yang B nya saya lingkari, A nya tadi ini ya. Oke, C nya berapa ya? C nya tadi kan 1 ya, dimisalkan tadi C sama dengan 1 ya. Oke ya, maka kesimpulannya apa pertanyaannya? Maka kesimpulannya adalah tadi kan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat ya. A kuadrat itu adalah 1,4 kuadrat ditambah B kuadrat negatif 0,2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Nah, 1,96 ditambah 0,04 ditambah 1 ya. Ini adalah hasilnya 3. Kalau nggak percaya disuruh ke bawah ya. Nah ada, sehingga hasilnya 3. Inilah soal ya yang agak menantang juga. Baik, kita teruskan soal berikutnya ya. Nah ini ya, untuk soal terakhir ini ya. Seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama terdiri dari 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C. Nah, ini persamaan pertama ya, dijual dengan harga ini ya. Campuran beras kedua, nah beras kedua, persamaan kedua terdiri dari 2 kg jenis A dan 3 kg jenis B ya, dijual harganya sekian, 19.000 ya. Persamaan ketiga, campuran beras ketiga terdiri dari 1 kg jenis B dan 1 ini ada kesalahan sedikit ya, ini A ini ya. Nah, nanti kita cek lagi ya. Dan 1 kg jenis C, dijual harganya sekian. Berapa beras yang paling mahal? Nah, ini soal hot juga ya, agak menantang. Baik, kita ke lembar kerja ya. Nah ini tadi ya. Ini soal di sini kurang, sudah saya hitung kurang pas ya. Jadi ini A ini. Nah, maaf tadi yang ketiga, soal persamaan yang ketiga ini A ya. Kita dulu ya. Oke. Nah ini jenis A. Oke, dah. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Ya tadi itu dibuat persamaan dulu ya, notasinya. Jadi jawabannya adalah persamaan 1 ya, 1 kg berarti A, jenis A kan, A ditambah, nah ini 2B ya, berarti tambah 3C, ditambah 3C. Ini harga jualnya adalah 19.500 Persamaan yang kedua sekarang, campuran yang kedua mana ini ya, beras kedua 2 kg
jenis A berarti 2A ya, dan 3 jenis B berarti ditambah 3B ya, ini 3B. Oke, dengan harga 19.000 sama dengan 19.000. Nah ya, kita pelan-pelan supaya paham yang memang masih ingin belajar dan meningkatkan kemampuan ya. Jenis 3, nah ini kan 1A ya, ini 1 kg jenis A berarti A ditambah ya, dan itu tambah, nah ini kan C berapa, harga jualnya 6.000 ya, 250 rupiah. Ini ada 3 persamaan ya, 3 persamaan, ada yang 3 variabel, ada yang 2. Maka gunakan cara substitusi ya, gunakan substitusi, semuanya pakai substitusi saya ya. Sebenarnya caranya ada 3 ya, bisa dengan cara substitusi, bisa dengan cara eliminasi, dan cara determinan. Namun itu harus dilatih semuanya ya, paling tidak salah satu menguasai begitu ya. Nah, kita gunakan cara substitusi. Nah, sekarang kita ambil 2 persamaan aja, tidak bisa langsung sekaligus, jadi dan dipilih persamaan mana yang kita punya strategi memilihnya ya. Kita ambil persamaan berapa, 1 sama 3 ya, 1 dan 3 ya. Apa boleh Pak misalnya persamaan 1 sama 2? Boleh ya, bebas ya. Kalau saya senang yang milih yang kita ambil angka paling kecil ini ya, 1A 1C, nah begitu ya. Maka di sini kita tulis ya, A ditambah 2B, kita garis bawah ini, oke, ditambah 3C sama dengan 19.500. Persamaan ketiganya ya, berarti A, nah sudah langsung sama itu maksud saya kan, langsung C ini, C ya, berarti 6.250. Jadi cara memilihnya punya strategi ya, dipilih-pilih mana yang lebih cepat. Ini juga bisa, ini beta-beta ulama nanti ya. Jadi yang tunggal sudah A langsung sama, gak usah ngalikan ya. Maka ini sudah sama, diapain? Dikurangi sudah. Sementara hanya hilang yang kita yang tidak sama, misalnya 2B nggak ada temannya kan 0, ini 0 ya kan, turunkan 2B begitu kan. Nah sekarang 3C ini 1C berarti plus 2C sama dengan, kita kurangi berarti 13.000 berapa, 250. Ini persamaan berapa? Persamaan keempat. Nah nanti begitu ya, mengembang persamaannya ya. Nah baik, kita teruskan ya. Ini kita tulis kembali ya persamaan 4-nya, karena nanti kita lakukan persamaan lagi ya. Oke ya. Nah kita teruskan ya. Oke. Tadi kan persamaan 4-nya, tadi kan persamaan 4, saya tulis lagi ya, persamaan 4 ya, 3 berapa tadi, 2B ya, 2B ditambah 2C sama dengan 13.500 ya. Sekarang persamaan tadi kan ini 1 sama 3, sekarang persamaan kita ambil persamaan ya, persamaan 2 yang belum ya, dan 3 ya. Saya tulis kembali ya persamaannya tadi ya. Nah disinilah, di sini pojok sini. Jadi kan persamaannya begini, A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 19.500. Kita tulis ulang supaya nanti bisa dianalisis ya. 2A ya ditambah 3B sama dengan 19.000. Oke.
Oke, persamaan kedua. Yang ketiga adalah A, ya, A ditambah C sama dengan 6250. Ini kan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Tadi kan 1 sama 3 sudah, sekarang 2 sama 3 ya. 2 persamaan, maaf, 2 sama 3 ya. Kita tulis beginilah. Nah, ya. Oke. Berarti kan 2A sama 2-nya ya, ini kan. Nah, ditambah 3B sama dengan 19.000. Tiganya adalah A ditambah C sama dengan 6.250. Nah, disamakan dulu ya. Kita ambil angka terkecilnya 2 ya, 2 sama 1. Ini sebagai pengalinya. Di atasnya ini kali 1 kali, bawahnya kali 2 kali ya. Ini kan, sehingga ini menjadi ini ya, 2A tetap ditambah 3B sama dengan 19.000. Nah, kali 2 semuanya kan, berarti 2A ditambah 2C sama dengan kali 2 12 ya, 6.500 ya. Bentar kita cek, tadi 6.000 kali 2 ya, berarti 13.500 ya, 13.500. Nah, ini kan jadinya. Nah, sudah. Ini sudah yang sama, kita kurangi, hanya hilang kan. Berarti B tidak ada temannya, langsung turun. Maka 3B kurangi, yaitu kurangi C nya dan teman, langsung tulis 2C ya. Sekarang 19.000 dikurangi 13.500, hasilnya 6.500. Nah ya, ini persamaan yang keempat. Berapa? Tadi 4 ya ini ya. Nah, persamaan 5-nya kita tulis ulang ya. Kita kasih kotak. Nah, begini. Kita tulis sini ya. 3B kurangi 2C sama dengan 6.500. Sudah. Sekarang sudah ada 2 persamaan ini ya. Kita ambil persamaan 4 sama persamaan 5. Gitu ya. Itu cara memprosesnya seperti itu. Ya. Ditulis di sinilah ya, sini kita kasih apa namanya? Batas ya. Nah, berarti persamaan 4 dan 5. Udah ya, persamaan 4-nya adalah 2B ditambah 2C ya, sama dengan 13.500 ya. Persamaan 5-nya adalah 3B dikurangi 2C sama dengan 6.500 ya. Nah, ini nanti sudah mau ketemu sudah ini ya. Nah, kita teruskan ke lembar berikutnya ya. Nanti kita ulangi lagi nih ya. Kita terus kembali ya, seperti ini. Kita ke berikutnya ya. Kita tulis ulang tadi persamaan berapa tadi? 4 dan 5 ya. Kita tulis ulang ya. Persamaan 4-nya tadi ya, 2B ditambah 2C sama dengan 13.500. Persamaan 5-nya adalah 3B ya betul ya, 3B dikurangi 2C sama dengan 6.500. Nah, kita cek ini sudah sama duanya, tandanya berbeda, berarti saya jumlahkan ini. Nah, begini ya, sehingga D nya sementara hilang, maka di sini 5B sama dengan 19.500 ya. Maka B sama dengan 19.500
dibagi 5 ya. Ini belajar membagi ya, supaya lebih cepat ya. Itu ya 19.000. Nah, kita cek ulang mungkin ya. Betul, ini 6.250 ya, 6.250 ini ya. Kita hapus supaya enggak ribet ya dulu ya. Ada kesalahan ini menurut saya. Nah, ini berarti salah ya. Oke. Nah, ya. Oke, kita ambil pennya dulu. Tadi berapa? 6.250 ya, 6.250. Nah, berarti kalau saya tambahkan 19.750, berarti 19.750 bagi 5 ya. Kalau 0 ini ada 5, berarti kan 0 kan sini ya. 75 bagi 5 berarti kan bisa 5 ya. Ini 5 kan, bisa 5. Kemudian 150 bagi 5 kan 50. Ini 50 kali ini kan 250 ya. Berarti masih simpen ya. Berarti 9 ini. 9 berarti ini 3. Bisa bagi ya. Hasilnya B nya sudah ketemu dah, B nya. Nah, 3.950. Nah, sekarang sudah ketemu B nya. Seperti slide berikutnya, dimasukkan ke persamaan yang ini, jangan yang awal ya. Kita fokus ke ini karena sudah terbentuk 4 dan 5 ya. Berarti 3.000 B sama dengan 3.950 ke persamaan. Diambil aja persamaan ini kan 22, ambil aja yang persamaan ya, yang 32 boleh ya, 23. Bukan yang kesini ya, yang 19.000 tadi ya. Ya, ini kan membentuk tadi yang dari hasil 4 tadi ya, hasil 4 tadi ya, kan 2A tadi. 2A ditambah 3B persamaan yang kedua salah, yang awal pertama 19.000 ya. Jadi ini bukan begini ya, ini persamaan awal. B saya sama dengan 3.950 ya, masukkan ke persamaan awal ya, awal ya. Awal kita membuat persamaan tadi kan, kita ambil persamaan yang kedua ya, yang kedua ya. Berarti kan 2A ditambah 3B sama dengan 19.000. Nah gitu kan, maka B nya kita ganti 2A ditambah 3 kali 3.950 ya, berarti 19.000 kan. Nah ini kita kalikan, ini 2A ditambah ini 0 15 ya, 27 8, ini berarti 10 11 ya, itu kan sama dengan 19.000. Oke, sehingga 2A sama dengan 19.000. Nah begitu, pindah dikurangi ya, 11.850 kan. A nya itu sudah ketemu ya, A nya tadi ya, belum ya, ini B nya ya, baru B nya sudah ketemu ya. Ya ini yang kita mencari A berarti. Maka 2A sama dengan 19.000 dikurangi 11.750 ya, berarti 850 ya, berarti hasilnya 7.000 ya, 150 ya 7.750. Ini 7 kan 18 19 ya. Oke, maka A sama dengan 7.000 ya, 150 dibagi 2, sudah ketemu ini ya. 50 kan berarti kan 5 di sini ya. Nah ini 7 ya,
ini berarti 5 ya, ini 3 ya. Maka di sini saya tulis ini. Nah, ya. Ini ya. Jadi ingat, saya ulang. Jadi ini dimasukkan ke persamaan awal tadi ya, dari kita bentuk dari soal cerita tadi ya. Oke ya. Maka A-nya kita simpulkan hasilnya adalah 3.575. Nah, kita kasih kota lah ya, kasih kota supaya nanti kita, nah ini, atau ini juga boleh ya. Sekarang kalau A nya ketemu, kita mencari C ya, kita mencari C, ambil yang persamaan ketiga tadi, A ditambah C sama dengan 6.500 tadi kan, betul ya, maaf 6.250 ya. Nah kita ya, ini ya, ini tadi persamaan 2 ini dari awal tadi, persamaan 2 ya, ini persamaan 3. Ini kita masukkan sini ya. Jadi dimasukkan ke persamaan awal ya, awal. Nah ke 3. Nah ya, berapa? A ditambah C sama dengan 6.250. Nah, nanti A nya sudah ketemu kan, ini 3.575 ditambah C sama dengan 6.250. C sama dengan 6.250 dikurangi 3.575 ya, berapa hasilnya? Ini 6, ini berarti 2000 ya, 2000 ya, 675. Ini saya lingkari C nya. Nah, maka kesimpulannya apa yang ditanyakan tadi? Jadi beras termahal ya, beras termahal. Nah ini kalau misalnya gurunya mau minta yang apa detail seperti ini ya. Jadi beras termahal adalah, kita ya, A nya berapa? 3.505, B nya 3.900, berarti ini lebih murah. Sekarang nah berarti 2000, berarti yang termahal adalah jenis berapa? Beras. Nah itu kan B ya. Berapa harganya? 3.950. Oke. Nah begitu ya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang senang belajar matematika, silahkan ditonton sampai selesai ya. Kita teruskan, masih ada lagi atau belum ya? Mungkin sampai di situ dulu, saya ucapkan terima kasih ya. Kita ketemu ke video berikutnya, dan saya ucapkan selamat menempuh, selamat belajar di rumah, dan gunakan sebaik-baiknya pada liburan bulan ini ya, dan selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.